Al-Quran dan sains. Nah, Al-Quran adalah verifikasi ayat-ayat suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Dalam pengertian lain, Al-Quran sering disebut sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran diturunkan ke dunia ini adalah sebagai penuntun, petunjuk dan pedoman bagi umat manusia untuk mengelola alam serta mengatur tata cara kehidupan. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu menjadi penerang serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan ini merupakan pengejawantahan dari kebenaran dan dasar bagi jalan hidup Islami. Kitab itu merupakan petunjuk yang menuju kepada perkembangan kepribadian manusia dan peraturan sosial atas dasar keesaan Tuhan Yang Maha Esa. Petunjuk dari Al-Quran yang tertuju kepada manusia sebagai individu mencakup dimensi spiritual, moral, akal, estetis, dan fisis. Tunggu sebentar. Tadi judulnya apa? Penelitian Al-Quran dan Sains. Penelitian Al-Quran dan Sains, ya. Kita apa sebentar? Kasih komentar. Penelitian tentang Al-Quran dan Sains yang paling banyak menyebabkan orang-orang Barat masuk Islam itu adalah masalah kedokteran, ya. Masalah kedokteran. Nampak waktu saat ini? Oh, dekat kopiah nampaknya. Oh. Udah? Oh, udah. Jadi penelitian Al-Quran dan sains itu kebanyakan dalam bidang biologi. Misalnya asal-usul kejadian manusia. Disebutkan di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 12 dan 13. Nah, coba baca. Mana Qurannya? Tadi bawa. Bawa. HP-nya ada di bawah? Enggak dibawa? Kita mau buka Bible macam mana nanti? Enggak dikasih tahu. Kenapa? Macam mana kita mau lihat Bible? Mau lihat sejarah, mau lihat video? Hanya 2 jam saja. Coba baca. Artinya saja. Surat 23 namanya surat Al-Mu'minun. Mana Qurannya? Ada? Enggak ada di sini. Setiap belajar dengan ustaz wajib bawa Al-Quran. Kalau enggak mau bawa Quran, HP. Karena situ ada Al-Quran digital. Ada Bible digital. Nah, itu perlunya. Kalau dibawa sendiri. Coba baca artinya. Ya. Artinya saja. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga mereka kekal di dalamnya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati Itu yang pertama. Berasal dari tanah. Jadi pertama manusia diciptakan dari saripati berasal dari tanah. Ini tidak terbantahkan oleh sains modern. Orang meneliti memang manusia itu berasal dari saripati tanah. Yang dimakan oleh bapak menimbulkan satu sel tersendiri.
yang dimakan oleh ibu menimbulkan sel tersendiri pula. Pertemuan antara dua sel itu tadi, sperma dan ovum, itu melahirkan zigot namanya. Zigota. Zigota itu menempel di dinding rahim. Disebut dengan alaq. Alaq itu artinya menggantung. Dari kata alaqah. Dalam bahasa kedokteran zigot. Dan zigot ini dia berbentuk yang menempel tapi bukan darah. Tapi dia menempel satu zat yang berada di alam rahim. Rahim itu artinya terpelihara dengan kasih sayang. Nah, terus dia berkembang menjadi fakasauna izomal lahma. Kemudian cikal bakal tulang belulang yang akhirnya dibalut dengan daging. Izomal lahma. Ini tidak terbantah. Maka Dr. Maurice Bucaille dari Perancis mengatakan ini bukanlah karangan manusia. Kalau ini karangan manusia sudah dibantah orang sejak 1500 tahun yang lalu. Ini sampai sekarang tidak ada yang membantah. Kalau begitu, ini pasti ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia sudah terbantah. Nah, misalnya teori evolusi Darwin. Katanya manusia berasal dari monyet. Ataupun tidak dari monyet, dari sebangsa kera yang berjalan di atas dua kaki, namanya Pithecanthropus erectus. Sekarang sudah terbantah kan? Ada dua tuh teori evolusi. Ada pendapat Landmark namanya. Landmark ini bertentangan dengan Darwin. Kata Darwin, perubahan secara perlahan-lahan itu terjadi namanya survival of the fittest. Survival of the fittest. Saya tulis di sana ya. Survival of the fittest. Survival of the fittest. Survival aja. Itu bacanya survival of the fittest. Saling berjuang. Jadi menurut Darwin, hidup ini berevolusi dan terus berjuang. Survival, berjuang. Jadi kalau ada jerapah, berjuang untuk mendapatkan makanan. Jerapah yang satu dinamis dia, rumput semakin tinggi ke atas, kepalanya semakin memanjang. Jadi sampai sekarang katanya kepalanya jerapah itu semakin memanjang. Itu menurut Darwin. Tapi menurut Landmark tidak. Memang ada dua jenis jerapah. Ada yang berleher panjang, ada yang berleher pendek. Yang berleher panjang survive, bisa hidup. Yang berleher pendek mati. Artinya dia tidak survive. Tidak sanggup menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Ini aja sudah dibantah orang. Tapi Al-Quran kebenarannya sampai hari ini tidak ada yang membantahnya. Begitulah kehebatan Al-Quran. Nah, lanjut. Baca tadi. Siapa? Siti. Lupa lagi nama Siti. Yang keras Siti. Petunjuk dari Al-Quran yang tertuju kepada manusia sebagai kelompok mencakup aspek tingkah laku sosial, ekonomi, politik, dan aspek tingkah laku lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran tidak saja mengandung ayat-ayat yang mengatur mengenai hukum syariah atau fikih, tapi juga isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang perlu dikaji dan diaplikasikan oleh umat Islam. Syekh Tantawi Jauhari mengatakan bahwa ayat-ayat yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan jauh lebih banyak dibandingkan ayat-ayat syariah. Perbandingannya adalah
750. Ingat tuh, kalian catat tuh walaupun dari kawan. Perbandingannya Ustaz tanya, berapa perbandingan ayat-ayat sains dengan ayat-ayat syariah. Catat tuh. Ulangi, mau dicatat kawan. Perbandingannya adalah 750 berbanding 1507. Sedangkan Dr. Mahdi Gulsyani mengatakan bahwa kata al-ilm dan kata jadinya digunakan lebih banyak, lebih dari 780 kali. Beberapa ayat pertama saja yang diwahyukan kepada Muhammad SAW sudah menyebutkan pentingnya membaca, pena, dan pengajaran untuk manusia. Dengan demikian, jelas bahwa Al-Quran juga mengandung ayat-ayat ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebentar. Sedangkan ayat yang pertama aja bunyinya bacalah, ya kan? Ada ditulis. Ayat yang pertama aja tentang sains, ilmu pengetahuan. Bacalah, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi ayat-ayat tentang sains, tentang ilmu pengetahuan banyak sekali dalam Al-Quran dibandingkan dengan ayat hukum, dibandingkan dengan ayat-ayat syariah, ayat akidah dan yang lain-lainnya. Lanjut. Yang wajib dikembangkan oleh umat Islam agar menjadi umat terbaik di dunia ini. Bahkan Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.